dekat waktu. Alhamdulillah, terima kasih kepada kelompok telah menampilkan drama yang mengandung bawang. Oke, kita lanjut ke pidato. Ayo yang masih di jalan. Sekali lagi ya fokusnya. Kita lanjutkan ke pidato yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Imel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Imel, Kak Imel. Junjung Khaybar Saufayahud. Semangat Kak Imel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. La ilaha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan petunjuk sehingga kita bisa bertemu di tempat yang insyaallah barokah ini. Salawat salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada zaman dari gelap gulita hingga terang benderang ini. Yang saya hormati para ustazah, kakak-kakak pengabdian dan teman-teman yang saya cintai dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada kakak MC yang telah memberikan saya tempat untuk membawakan pidato pada malam hari ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berkunci kesabaran. Sebagian dari kita pernah nggak sih mengalami kegagalan? Pernah yang kayak takut karena takut akan kegagalan? Bagaimana nih cara untuk bangkit dari kegagalan? Setiap manusia itu memiliki karakter dan sifat masing-masing. Ada yang baik, ada juga yang jahat, dan yang penuh dengan pikirannya mereka. Dan banyak hal yang merubah mereka begitu saja. Kalian setuju gak sih kalau misalnya kunci kesabaran merupakan kunci dari bangkitnya kegagalan kita? Banyak orang yang mengatakan juga sabar itu gak ada batasnya loh. Padahal kesabaran dan tingkat emosi manusia itu berbeda. Jadi ada yang bilang kok sabar ada batasnya? Itu salah nggak sih? Salah atau betul? Betul ya. Kenapa salah? Soalnya sabar sifat Tuhan. Sebagaimana manusia yang bertuhan, tentu kita harus percaya nih bahwa sabar itu bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan dengan sabar itu juga kita pasti akan mendapatkan apa sih yang kita impikan, dan itu pasti. Apakah hal tersebut bisa menjamin? Tentu bisa, meskipun keinginan tersebut tidak langsung terkabul. Namun perlahan pasti kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan.
Dan sabar juga adalah salah satu sifat yang membawa kita menuju proses keberhasilan. Ada nih satu hadis, bunyinya begini. Barang siapa yang sabar, maka akan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik kecuali kesabaran. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dan sabar juga itu bisa membangkitkan kita dari kegagalan. Kenapa nih banyak orang gagal di tengah jalan? Ya, karena dia nggak sabar, dia pengen hasilnya langsung instan, langsung cepat, langsung jadi. Padahal hidup adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang akan sempurna bila kita sampai pada tujuannya. Jadi, kalau kita nggak sabar dalam menikmati prosesnya, kita akan merasa. Jika kita tidak sabar dalam menikmati prosesnya, maka kita tidak akan bisa bangkit nih dari kegagalan. Yang ada nanti kita kecewa, mudah menyerah, berpikiran buruk, dan putus asa terhadap diri kita, orang lain, bahkan Tuhan. Rasul pun itu pernah gagal. Jangankan kita yang hanya manusia biasa, wajar-wajarnya saja kalau merasa kegagalan, dan itu pasti, kita gagal. Dan kita juga harus meyakini nih bahwa Allah tidak akan memberikan ujian atau cobaan di luar batas kemampuan hambanya, karena innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Dan makanya sabar itu adalah kunci dari keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Orang-orang yang kita nilai sukses pada hari ini, pasti mereka pernah nih merasakan kegagalan pada kehidupannya. Tapi mereka terus berjuang, semangat, bersabar. Coba mereka menyerah, pasti mereka jika mereka menyerah, mungkin kita tidak akan mengenal mereka saat ini berada di puncak karir mereka dengan karyanya masing-masing. Ada sebuah penemu bola lampu. Dia yang sangat bersabar dalam jangka yang waktu sangat lama dan berusaha untuk membuat bola lampu yang bermanfaat untuk kehidupan semua ini. Coba saja dia tidak sabar, pasti di dunia ini akan gelap, ada penerangan, gelap gulita. Nah, itu jadi kita harus sabar. Kunci dari kesuksesan. Ada satu ungkapan dari Francis of Sales, dia bilang, bersabarlah dengan segala hal, tetapi yang terpenting adalah bersabar dengan diri kalian sendiri. Janganlah kalian kehilangan keberanian dalam mempertimbangkan ketidaksempurnaan, tetapi segera memulai memperbaikinya setiap hari, mulai dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Aku punya kuis. Tadi kan aku nyebut siapa bola siapa? Risa sama Dila nggak bisa. Siapa yang tahu penemu bola lampu? Penemu Thomas Alva Edison. Dia betul. Wah, setelah hadiahnya di asrama. Makasih. Mungkin itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Email atas pidatonya, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Dan semoga kita lebih sabar lagi. Amin. Selanjutnya, pidato yang akan dibawakan Kakak Ola. Waktu dan tempat Kami persilahkan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ulang ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Salam serta salam kami saya curahkan kepada salam serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang karena dakwahnya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan Islam semuanya insya Allah. Pertama-tama terima kasih buat ustazah-ustazah yang sudah bersedia dan mau datang ke masjid ini buat mendengarkan saya berpidato dan teman-teman yang lain untuk berpidato. Yang kedua, terima kasih untuk para MC yang sudah menyiapkan panggung dan waktu untuk saya berpidato. Haji Mas Teh, ada kita nama Iba, Minna, daijoubu desu ka? Asya. Masya Allah. Jadi hari ini olah tema judulnya memikirkan hal-hal lain pas sholat dan hal-hal makruh yang dilakukan pas sholat. Aku mau nanya, boleh nggak sih kita mikirkan hal-hal lain pas sholat? Aku nggak bilang nggak loh. Sebenarnya nggak dilarang sih, cuma meskipun sholat kita tetap sah, tapi barang siapa yang memfokuskan hatinya untuk kepada Allah, terus berkonsentrasi untuk mencerna makna yang terkandung dalam surah-surah yang kita baca pas sholat. Contohnya kayak surah Fatihah. Dari Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada orang yang selesai mengerjakan sholat, tapi pahala yang didapatkannya hanya 1/10-nya saja, 1/9-nya saja, 1/8-nya saja, 1/7-nya saja, 1/6-nya saja, 1/5-nya saja, 1/4-nya saja, 1/3-nya saja, atau bahkan hanya separuhnya saja. Kalian mau nggak separuh doang? Dan ada lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di sini Allah berfirman, aku membagi bacaan Al-Fatihah menjadi dua, untukku dan untuk hambaku. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang dimintanya. Dan jika hambaku membaca Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Salah. Allah berfirman, hambaku memujiku. Jika ia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika ia membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Jika ia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, inilah batasan antara diriku dan hambaku, dan ia memperoleh apa yang dimintanya. Jika membaca Ihdinas siratal mustaqim, Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ia akan memperoleh apa yang dimintanya. Nah, jadi Allah udah berfirman loh di sini kalau misalnya kita mencerna makna dari surah Al-Fatihah, Allah bakal menjawabnya kayak ini yang aku tadi bacakan. Dengarkan ya. Jadi masih mau nggak soalnya mikirkan hal-hal yang lain? Di sini kan ada dua tema, aku ganti satunya. Ya, dan apa? Hal-hal di sini tema. Dan tema selanjutnya, hal-hal makruh yang dilakukan pas sholat. Yang pertama, memain-mainkan tubuhnya atau bajunya saat sholat tanpa ada sebab yang diperbolehkan. Pasti kalian tahu kan sudah. Yang kedua, menutup mulut. Loh, kenapa menutup mulut? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa dilarang menutup mulut? Ya itu juga bisa. Kalau buat pendapatku biar tambah khusyuk sih. Soalnya kalau misalnya kayak baca di dalam hati aja, itu suka mikir kemana-mana. Kalau misalnya kayak mikir tentang wisuda kak, kayak gimana nanti aku pakai heels. Habis itu yang selanjutnya melihat ke atas. Hadis dari apa ya tadi ya? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang itu menghentikan pandangannya melihat ke atas ketika sedang sholat atau kalau tidak penglihatannya akan dicabut. Nah, seru nggak sih? Mau nggak dicabut penglihatannya? Nah, habis itu yang selanjutnya melihat sesuatu yang melenakan atau yang membuat sholat kita nggak khusyuk. Kayak contoh, kita ini punya sajadah. Habis itu sajadahnya itu percoraknya tuh kayak detail banget. Habis itu pas sholat kita nggak khusyuk untuk merhatikan detailnya itu. Nah kalau misalnya kayak gitu, sajadahnya mending diganti aja kayak sajadah yang polos yang nggak ada apa-apanya kayak punya korin. Habis itu kalau misalnya kalian kayak ngerasa nggak apa-apa kok sajadah ini, ya silahkan dipakai aja. Kalau misalnya kayak kalian ngerasa nggak apa-apa sajadah ini dipakai. Habis itu yang terakhir memejamkan mata. Sebenarnya buat memejamkan mata ini banyak ulama yang berpendapat. Ada beberapa ulama yang mengatakan kalau misalnya kalau misalnya menutup mata itu makruh. Tapi ada juga beberapa yang berpendapat kalau misalnya menutup mata itu nggak makruh karena hadis yang memakruhkannya itu nggak sahih. Terus ada lagi pendapat dari Ibnul Qayyim. Dia berpendapat pendapat yang benar ialah kalau membuka mata itu tidak mengganggu kekhusyuan, itu lebih utama. Tapi jika menutup gimana sih?
Pendapat yang benar adalah kalau membuka mata itu tidak mengganggu kehusyuan. Tuh, kalau misalnya kita buka mata itu nggak ganggu kehusyuan pas sholat, itu nggak apa-apa dibuka, malah itu lebih utama. Tapi kalau misalnya kayak kita ngerasa kalau buka mata ini kayak lebih jadi nggak khusyuk, jadi lebih baik menutup mata aja kalau ngerasa nggak khusyuk, dan itu cenderung apa menyenangkan ya. Arigatou gozaimasu buat yang sudah dengarkan. Kalau misalnya nggak dengarkan ya sudah nggak apa-apa, aku tadi juga ada nggak dengarkan kok. Habis itu ya pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Ya sudah. Jadi misalnya ada orang salah, terus habis itu kamu dengar aja kan maksudnya ngomong Ya lanjutkan saya. Dengar. ya saya pengen dengar pendapatnya Izati. Ini ada suatu case di mana ada salah seorang salat nih. Salat nih kayak gini, dia pengen minjem barang kah atau minta sesuatu kah sama yang sedang salat nih. Misalnya Izati lagi salat. Terus Ustazah bilang kayak gini, Izati pinjam sendal ya, kalau boleh kedip 1 kali, kalau tidak boleh kedip 2 kali. Iya. Nah, bagaimana pandangan Izati, atau Izati pernah dengar nggak ceramah yang membahas tentang itu, boleh nggak? Terus habis itu ya pendapat Izati gimana? Orang yang bertanya sama akhirnya orang yang salat pun melakukan kayak kedip, akhirnya dia cuma kedip sekali kayak gitu, atau nggak kedip sama sekali kayak gitu. Ya. Itu saya pernah baca. Kalau misalnya kayak gitu boleh kalau misalnya, tapi syaratnya tuh kayak cuman bilang kalau misalnya ngomong itu cuman ya, huruf ya doang. Ya, itu kalau yang saya dengar. Sama kalau misalnya ngedipkan mata itu nggak apa-apa, karena kan kita kan sholat, pasti kan kita juga ngedip kan ya. Pendapat saya gitu. Ya kalau misalnya ngedip mata tuh nggak apa-apa, asalkan kan kayak gini pas sholat di orangnya kayak kalau misalnya boleh kasih jempol aja. Karena ada juga yang berpendapat boleh, yang dari saya baca. Tapi kan ini kasusnya artinya ketika dia sholat, terus akhirnya ketika dia mengiyakan, artinya dia nggak fokus dong sama sholatnya, paham nggak? Ya sih. Teman-temannya, oh iya, temanku mau minjem nih, berarti aku kedip sekali kedip. Itu gimana? Kalau misalnya saya dengar sih nggak apa-apa ya, tapi soal itunya saya belum mempelajari lebih dalam. Ya, saya minim ilmu, masih belajar. Yang Izati tahu selama ini itu berkedip boleh, ya kan? Berkedip boleh. Tanya lagi? Oke. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Ola yang udah membawakan pidato pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang sudah disampaikan pada semua penampilan pidato malam hari ini. Acara terakhir, doa yang dibawakan oleh Kak Hana Azakia. Waktu dan tempat kami persilakan.
jangan makan dulu, jangan minum dulu. Angkat tangannya. Ke ketinggian. Ditundukkan pandangannya, ditundukkan hatinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di penghujung acara pada malam ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang sudah ditampilkan oleh para tabligh kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil dan doa kafar. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kami MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menang kuis boleh ke depan Mengambil hadiahnya. Jangan lupa ya sampahnya jangan tinggal. Nah, besok masjidnya mau dipakai acara. Ada yang mau ditambahkan? Kembali ke tempat.